Mashul khuffain. Wal mashu 'alal khuffaini jaizun. Mengusap kedua khuf itu jaiz. Yajuzu mashu syai'in min dhahiri a'lal khuffaini badalan an ghuslir rijlaini fil wudu. Boleh mengusap sesuatu. Ya, sesuatu ini yang mana saja, ya. Sesuatu itu adalah bagian meskipun cuma sedikit. Min dhahiri, dari bagian luar, a'lal khuffaini, atas dari kedua khuf. Jadi bagian luar itu sebelah sini, yang sebelah atas, ya, bukan sampingnya, bukan bawahnya. Yang diusap itu adalah yang sebelah atas, meskipun cuma sedikit, syai'in, meskipun cuma sedikit. Min dhahiri 'alal khuffaini, badalan sebagai pengganti an ghuslir rijlaini, dari membasuh kedua kaki fil wudu, di dalam wudu saja. Ya, di dalam wudu saja, di dalam ghusl tidak berlaku. Nah, dengan syarat-syaratnya di bawahnya ini. Syurutul masyi 'alal khuffain. Syarat-syaratnya supaya boleh mengusap al-khuffain ketika berwudu itu ada 7. Yang pertama, yulbasu ala toharatin kamilah, dipakai kedua khuf tersebut ala toharatin kamilah, atas kesucian yang sempurna. Jadi orang yang memakai kedua khuf itu sudah harus punya wudu ketika memakainya. Sudah harus punya wudu ketika memakainya. Kalau di dalam Fathul Qorib di sini, ayyabtadi'a asyakhsu lubsahuma, seseorang memulai pemakaian dua khuf tersebut ba'da kamali toharo, setelah sempurnanya toharo. Ya, ba'da toharotin kamilah atau ba'da kamali toharo. Lihat ini, falau ghasala rijlan, apabila dia membasuh satu kaki, wa albasaha khuffaha, kemudian dia memakaikan kaki yang telah dibasuh tersebut khufnya. Tsumma fa'ala bil ukhra kadzalik, kemudian dia melakukan dengan kaki yang satunya seperti itu juga, lam yakfi, tidak cukup atau tidak sah. Dia wudu, muka, tangan, kepala diusap, kemudian kaki yang kanan dibasuh, dipakaikan khuf. Kemudian kaki yang kiri dibasuh, dipakaikan khuf, tidak sah seperti itu. Karena apa? Harus setelah sempurna wudu seluruhnya. Harus kedua kakinya ini terbasuh semuanya, baru dia pakai khuf. Ba'da kamalit tohar atau ba'da toharotin kamilah. Lihat ini selanjutnya, walau ibtada'a, apabila dia memulai lubsahuma, pemakaian keduanya, ba'da kamalit toharo, sudah selesai sempurna toharohnya, summa ahdatha, kemudian dia berhadas, qabla wusulir rijli, sebelum sampainya kaki qadamal khuffi, ke bagian bawah kaki dari khuf tersebut. Jadi di situ ada sak. Kalau kaos kaki itu kan ada betisnya, ada kakinya. Dia masih sampai di betis ini, kemudian dia berhadas. Nah, dia tidak boleh untuk melanjutkan. Dia harus mencopotnya. Karena syaratnya itu adalah dia memakainya sampai sempurna pemakaiannya itu dalam keadaan toharoh kamilah. Seperti itu. Itu syarat yang pertama, yulbasu ala toharotin kamilah. Yang kedua, ayyakuna qawiyaini, hendaklah keduanya, apa keduanya ini? Dua khuf. Hendaklah kedua khuf tersebut kuat. Hendaklah dua khuf tersebut kuat. Dobitnya yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Kalau di dalam kitab ada ini. Itu. Wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Dalam kitab wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Hendaklah keduanya terbuat dari sesuatu yang memungkinkan untuk tatabu', untuk terus-menerus jalan di atasnya. Ya, bahannya khufnya itu adalah bahan yang kuat, sekiranya dipakai berjalan terus-menerus
bisa. Kalau misalnya khufnya itu dari plastik kresek itu, yaitu kresek itu dibuat jalan, baru 5 langkah, 10 langkah sudah sobek, ya tidak boleh, tidak sah. Ya tidak sah, harus dari bahan yang kuat. Sekiranya dapat terus-menerus berjalan di atasnya. Tuh, dobitnya kuwah di sini adalah yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Yang ketiga syaratnya ayyakuna mani'aini linufudhil ma' min ghairil kharaj. Ayyakuna hendaklah kedua khuf tersebut mani'aini menghalangi linufudhil ma' tembusnya air. Ya, tembusnya air min ghairil kharaj, dari selain al-kharaj. Al-kharaj itu adalah bisa bermakna jahitan, lubang-lubang jahitan, bisa bermakna apa itu? Crack gitu apa? Iya, resleting. Dari resletingnya. Kalau tembusnya air itu dari situ tidak masalah. Tapi kalau bahannya itu tidak tembus air, seperti kaos kaki kita yang biasa itu dari kain itu, dia tembus air kan, nggak bisa dipakai khuf. Tapi kalau misalnya khufnya itu terbuat dari kulit atau terbuat dari plastik apa namanya, yang dibuat untuk sarung tangan, biasanya karet itu, nah itu bisa dipakai untuk khuf karena tidak tembus air, kuat, kemudian tidak tembus air. Kemudian berikutnya yang keempat, ayyakuna satiroini limahalil fardi minal jawanib wal asfal. Ayyakuna hendaklah kedua khuf tersebut satiroini menutup limahalil fardi untuk tempat fardu dibasuh. Ya, berarti mulai bawah sampai di al-ka'bain, sampai di atas mata kaki, karena ini adalah fardu dibasuhnya ketika wudhu sampai situ. Dan menutupnya itu minal jawanib wal asfal, dari samping-samping dan dari bawah. Kalau misalnya khufnya itu lebar, atasnya itu lebar, dapat melihat khuf tersebut dari atas, maka itu tidak masalah. Karena apa? Syaratnya tertutup itu adalah dari samping dan dari bawah. Kalau misalnya dia terlihat dari atas, tidak masalah. Nomor 5, alla yahsula lilabisihima hadatsun akbar. Tidak terjadi bagi orang yang memakai khuf hadas besar. Kalau orang yang memakai khuf itu terkena hadas besar, maka dia harus mencopot khufnya. Nomor 6, alla yadhharu syai'un min mahalil fardi. Tidak nampak sesuatu atau sedikit pun dari bagian yang fardu dibasuh. Kembali lagi, itu adalah seperti satiro ini limahalil fardi minal jawanib wal asfal, dari samping-samping dan dari bawah, tidak nampak dari samping dan dari bawah. Kemudian selanjutnya allatan halal uro, tidak terlepas uro. Uro itu adalah ikatan, bisa diartikan sekarang itu jahitannya tidak terlepas, maksudnya tidak bolong, ya tidak bolong. Atau kalau sifatnya dia itu diikat, maka ikatannya itu tidak terlepas. Sekiranya khufnya itu dapat melekat paten di kakinya, itu tidak ada yang bolong, tidak ada yang rusak, tidak ada yang terlepas dari sesuatu yang membuat khuf tersebut dapat melekat di kaki. Namanya allatan halal uro. Tidak, tanhal itu artinya terlepas, al-uro ikatan, bisa jahitan. Ya, kalau ketujuh syarat ini terpenuhi, maka dia boleh ketika berwudu membasuh kaki dengan hanya mengusap sedikit dari khufnya.
Sudah? Syaratnya itu. Kemudian sampai kapan seseorang itu diperbolehkan untuk pakai khuf itu? Ya, al-muddah, waktu. Durasi waktu pemakaian khuf tersebut yauman walailatan lil muqim. 1 hari, 1 malam bagi orang yang muqim. Salasata ayyamin bilayaliha lil musafir. 3 hari 3 malam bagi musafir. Musafir di sini yang dimaksud adalah musafir safar tawil, safar yang jauh. Marhalaten 82 kilometer. Ya, safarnya itu 82 kilometer. Dia memakai khuf, maka dia boleh memakai khufnya itu selama 3 hari 3 malam. Tapi kalau mukim atau dia musafir safar qasir, safar yang pendek, tidak sampai 82 km, maka hanya boleh memakai khuf tersebut 1 hari 1 malam. Jadi dia pakai khuf, dia pakai khuf, kemudian dia wudhu, boleh untuk cuma ngusap khufnya. Nanti wudhu lagi, boleh cuma ngusap khufnya sampai terlewat 1 hari 1 malam 24 jam, baru dia melepas khuf lagi, kemudian mengulangi prosesi pemakaian khufnya itu dengan wudhu sempurna, kemudian dia pakai khufnya. Selama khufnya masih layak. Layak itu ya ini. Yakuna qawiyaini, yakuna mani'aini, yakuna satiroini, sampai akhir itu adalah khuf yang layak. Dari kapan dihitung waktunya itu? Bidayatul muddah. Bidayatul muddah. Permulaan penghitungan waktu 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim, 3 hari 3 malam untuk musafir. Tabtadi'ul muddatu, dimulai waktu tersebut min intihail hadas, dari akhir hadas, ba'da lubsi, setelah memakai khuf. Ya, misalnya seseorang dia bangun pada jam 3 pagi. Dia wudhu, kemudian pakai khuf. Tidak batal dia sampai jam 7. Jam 7 dia tidur. Tidurnya sampai jam 8. Berarti dihitung mudahnya ini mulai jam 8. Karena apa? Bangunnya dia dari tidur itu adalah akhir hadasnya dia. Bangunnya dia dari tidur adalah akhir hadasnya dia. Maka jam 8 sampai jam 8 besoknya itu dia boleh pakai khuf. Itu min intihail hadas ba'da lubsi. Itu tabtadi'ul muddah seperti itu. Kalau misalnya dia hadasnya itu karena buang air, ya, karena buang air, maka ya jam berapa buang airnya? Terakhir hadasnya itu misalnya jam 8 lebih 21 menit, maka dihitung jam 8 lebih 21 menit itu sampai besok 24 jam dia boleh untuk pakai khuf. Nanti kalau sudah jam 8 lebih 21 menit besoknya dia mencopot khuf. Kalau dia mau untuk memakai lagi, maka dia mengulangi prosesi mulai awal. Sudah? Ini adalah berhubungan dengan al-khuf. Kita beralih ke lembaran berikutnya. Kaifiyatul mashi, cara mengusap. Aqalluhu, minimal. Minimal ini adalah wajibnya. Mashu ma yutlaqu alaihi ismul mashi. Mengusap sesuatu yang dimutlakan atasnya sebutan usapan. Jadi meskipun cuma sedikit, pokoknya disebut dengan mengusap. Mengusap, sudah, mengusap sedikit. Min alal khuffi, dari bagian atas khuf, walau yasiran, meskipun cuma sedikit. Akmaluhu, yang sempurna, paling sempurna, dan ini adalah sunnah, ayam sahal khuffa min a'lahu, dia mengusap khuf dari bagian atasnya, bi imrori asabi'i yumnahu, dengan menjalankan, ya, dengan menjalankan, menggosokkan jari-jari dari tangan kanannya. Mufarrokotan ini seperti ini, apa namanya ini?
Ya, merenggang. Min asabi'ir rijli ila awalis saqi khututon. Dari jari-jari kaki, ya, seperti ini, jari-jari kaki sampai awalis sak, sampai permulaan betis. Khututon. Khututon ini maksudnya adalah menggaris. Bergaris seperti ini. Oke. Kemudian wa kadzalika asfaluhu, dan begitu juga bawahnya. Bi imrari asabi'i yusrahu mufarraqatan minal aqibi ilal asabi'i khututon kadzalik, dengan menjalankan jari-jari kirinya, tangan kirinya dengan merenggang seperti ini dari akib, dari apa namanya ini? Tumit, ya, ke arah jari-jari. Jadi seperti ini. Wa yashmulul jawanib, dan juga mencakup yang samping-sampingnya. Samping-sampingnya seperti ini. Samping-sampingnya ini kan kena juga. Wa yakunul mashu lil a'la wa lil asfal fi waqtin wahidin, dan pengusapan atas bawah itu fi waqtin wahidin. Oke. Sudah, itu adalah cara mengusap khuf. Kemudian masail fil mashi 'alal khuffain. Beberapa masalah di dalam pembahasan masalah khuffain. Yang pertama, la yusannu isti'abul mashi, aikul mashu kullil khuffi. Tidak disunahkan untuk meratakan usapan. Jadi mengusapnya secara rata seperti ini enggak disunahkan. Karena apa? Menyebabkan khufnya cepat rusak. Yang kedua, idza masaha muqiman tsumma safara, apabila dia mengusap ketika dalam keadaan mukim kemudian dia bepergian. Saya misalnya pakai khuf, ya, saya sekarang pakai khuf. Kemudian saya sekarang makainya itu ketika saya mukim. Nanti jam 12 pesawat saya ke Jakarta. Ya, berarti saya pakai khuf dalam keadaan mukim kemudian saya musafir. Nanti jam 12, ya. Tsumma safara wa huwa labisul khuffaihi, dan dia memakai kedua khufnya, falahu ayamsaha alaihima, maka baginya untuk mengusap kedua khuf tersebut limuddati yaumin wa lailatin, untuk masa 1 hari 1 malam, min bidayatil muddah, dari awal permulaan waktunya tadi. Jadi permulaan waktunya kapan? Permulaan waktunya adalah jam 7. Saya akhir hadas adalah jam 7. Kemudian dari jam 7 itu dihitung sampai besoknya. Nah, seharusnya orang yang musafir itu dia boleh untuk memakai khuf 3 hari 3 malam. Ya kan? Tapi sayangnya saya sekarang memakai khuf ketika saya masih dalam keadaan mukim. Jadi saya menyempurnakan hitungan mukim saya. Sampai jam 7 besok saya melepas khuf saya. Itu adalah apabila seseorang mukim kemudian musafir dan dia memakai khuf. Idza masaha musafiron tsumma aqama, apabila dia mengusap khufnya ketika dia dalam keadaan musafir. Tsumma aqama, kemudian dia sampai di tujuannya, kemudian dia mukim di situ. Wa wala bisul khuffaihi, dan dia memakai kedua khufnya, fa fihi tafsil, maka di dalamnya terdapat rincian. Yang pertama, in mado yaumun wa lailatun min bidayatil muddah, apabila berlalu 1 hari 1 malam dari permulaan waktu. Faqad intahatil muddah, maka telah selesai waktunya, fayakhla'u khuffaihi, maka dia wajib untuk melepas kedua khufnya. Paham? Dia dalam keadaan musafir. Ya, dia dalam keadaan musafir. Dia safar dari Jakarta ke Malang. Ya, safar dari Jakarta ke Malang itu adalah safar tawil. Dia seharusnya boleh untuk memakai khufnya selama 3 hari 3 malam. Oke. Kemudian ternyata keberangkatannya dia pakai khuf bidayatul muddahnya itu mulai jam 7. Dia keberangkatannya ke Malang itu adalah jam 4 sore. Sampai di Malang itu jam 4
sampai di Malang jam 4 sore besok, ya, kemudian rumahnya itu masih jauh dari tempat berhentinya itu, butuh waktu 5 jam setelah itu. Butuh waktu 5 jam setelah itu. Berarti dia sampai di rumahnya itu jam 4, berarti jam 9. Ya. Habisnya waktu kemarin Bidayatul Muddahnya itu adalah jam 7. Paham enggak? Ini Bidayatul Muddah. Ini dimulai jam 7. Oke. Waktunya pemakaian khuf itu dimulai jam 7. Kemudian dia safar. Sampai di rumahnya yang di Malang jam 9. Berarti ini mado yaumun walailatun, telah berlalu 1 hari 1 malam. Mulai jam 7 sampai jam 7 lagi tambah 2 jam lagi. Jam 9 dia sudah sampai di rumahnya. Kemudian dia mukim di rumahnya. Tadinya musafir, kemudian dia mukim. Maka apa hukumnya? Intahatil muddah, habis waktunya, dan dia wajib untuk mencopot khuf. Meskipun asalnya itu dia boleh untuk pakai khuf 3 hari 3 malam, karena dia sudah mukim dan sudah berlalu satu hari 1 malam, maka di sini dia wajib untuk mencopot khufnya. Itu kalau sudah berlalu 1 hari 1 malam. Kalau yang illam yamdi yaumun walailatun min baidatul muddah, apabila belum berlalu 1 hari 1 malam dari awal waktunya, jam 7 awal waktunya, kemudian sampai di Malang jam 4 pagi, sudah sampai di rumahnya, berarti masih ada sisa 3 jam lagi, kan? Belum berlalu 1 hari 1 malam. Oke, fayastamirru bil mashi alaihima, maka dia meneruskan mengusap kedua khufnya ila mudi yaumin walilatin, sampai berlalunya 1 hari 1 malam. Berarti dia menyempurnakannya 3 jam lagi, kemudian dia wajib untuk mencopotnya. Bingung? Masih bingung? Ya? Kenapa? Ini masih belum paham ini yang jadi kan kalau misalkan pakai khuf yang dalam waktu mada 1 hari 1 malam, terus kalau misalkan lewat udah 2 jam itu dilepasin khufnya. Gambarannya yang mana itu? Yang jelasin tadi yang Jadi orang musafir, seseorang musafir. Orang yang musafir ini berhak, satu, poin yang pertama, berhak dia menggunakan khufnya 3 hari 3 malam. Kalau dia terus dalam keadaan musafir. Kalau dia terus dalam keadaan musafir. Tapi kalau kemudian dia itu mukim sebelum berlalu 3 hari 3 malam, ya, sebelum berlalu 3 hari 3 malam, maka hukumnya adalah dilihat apakah sudah berlalu 1 hari 1 malam atau belum berlalu 1 hari 1 malam. Kalau sudah berlalu, berarti dia langsung saat itu juga, saat dia mukim itu juga, dia sudah wajib untuk melepas khufnya, sudah habis waktunya. Kalau masih belum lewat 1 hari 1 malam, maka dia boleh untuk meneruskannya sampai 1 hari 1 malam. Permulaan waktu dihitung, ya, permulaan waktu dihitungnya waktu pemakaian khuf. Jadi kan tadi dikatakan bahwasanya memakai khuf itu ketika dia memakai tidak langsung dihitung waktunya. Dia makainya jam 3 pagi. Ya, kemudian dihitung waktunya itu mulai kapan? Mulai hadasnya dia. Hadasnya kapan? Hadasnya jam 5, maka dihitung mulai jam 5, bukan jam 3 pagi. Hadasnya jam 7, maka dia dihitung mulai jam 7, bukan mulai jam 3 tadi. Tergantung hadasnya. Iya. Bukan mulai pemakaiannya, tapi memulai hadasnya.
Jelas? Ya, insyaallah. Selanjutnya, idza khala'al khuffaini, apabila dia melepas kedua khufnya, wa huwa mutatahhirun, dan dia dalam keadaan punya wudu, bituhri lubsi, dengan kesucian ketika dia memakai, la syai'a alaihi, tidak wajib sesuatu untuk dia. Jadi gini, kan dia seseorang yang akan pakai khuf itu wajib untuk berwudu dulu, ya kan? Wajib untuk berwudu dulu. Saya sekarang mukim, saat ini saya memakai khuf, ya saat ini saya memakai khuf, saya wudu, kemudian saya pakai khuf, saya belum batal, sampai zuhur nanti belum batal. Nah, ketika itu saya sudah gerah kaki saya, pengen saya lepas, maka saya lepas khuf saya. Apakah saya wajib untuk wudu? Tidak. Karena apa? Saya belum batal mulai tadi. Mulai awal pemakaian tadi saya belum batal. Ya. Itu bituhri lubsi. Tapi ya. Atau mutatahhirun bituhril mashi. Dia punya wudu tapi dengan suci karena sebab mengusap. Jadi saya sekarang pakai khuf. Oke. Kemudian nanti jam 11 siang saya gerah kaki saya. Saya jam 11 siang saya berhadas. Jam 11 siang saya berhadas. Kemudian mau sholat duhur, saya gerah kaki saya copot khufnya. Ya, saya copot khufnya. Enggak, saya harus wudu dulu. Jadi jam 11 saya berhadas, kemudian zuhur itu saya wudu. Saya membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian mengusap kedua khuf. Berarti saya sekarang sucinya saya ini karena mengusap khuf. Ya, sucinya saya ini karena mengusap khuf. Kemudian itu zuhur. Jam 1 siang saya gerah, saya copot khuf saya. Nanti saya tidak batal sampai asar. Asar saya mau sholat, apakah boleh? Tidak boleh. Saya harus membasuh kaki saya. Karena apa? Karena kaki saya belum terbasuh. Tadi kaki saya itu sucinya karena apa? Karena mengusap khuf. Jadi saya harus menggantinya dengan membasuh. Nah, ini kan au bituhril mashi, atau karena toharohnya mengusap khuf, fa'alaihi bi ghusli rijlihi, maka atasnya wajib bagi dia untuk membasuh kakinya. Ini semuanya ini dibahas di dalam Fathul Qorib. Tapi saya pakai poin-poin supaya jelas, gitu loh maksudnya. Al-jurmuk. Jurmuk ini adalah lubsul khuffi fawqal khuf. Memakai khuf di atas khuf, maksudnya memakai khuf double. Ya, memakai khuf double. Berarti kalau double ada yang bagian luar saya namakan al-a'la, ya, al-a'la yang bagian atas, ada yang bagian bawah, al-asfal. Pakai khuf double kan, ini kaki, ini khuf yang pertama, ini khuf yang kedua, ya, double seperti itu. Yang kedua ini namanya al-a'la, yang bawah namanya al-asfal. Ya, kemudian ada beberapa kemungkinan. Al-a'la soleh di sini adalah layak pakai. Layak itu berarti dia memenuhi syarat-syarat qawiyaini, satiraini, mani'aini linufuzil ma. Kemudian apa tadi? Yumkinu tadabbul masyi 'alaihima. Itu namanya khuf soleh. Ada khuf yang ghairu soleh, yang tidak seperti itu, yang rusak mungkin, atau khufnya itu tembus air, jadi dia pakai kaos kaki kemudian dilapisi dengan khuf. Itu gambaran
Yang pertama, yang atas soleh, yang bawah ghairu soleh. Yang atas soleh, yang bawah ghairu soleh. Maka hukumnya sohal wudu, wudunya sah idza masahal a'la, apabila dia mengusap yang atas. Karena yang soleh itu yang atas, yang bawahnya ghairu soleh. Maka untuk keabsahan wudunya dia harus mengusap yang atas. Kemudian apabila kebalik, yang atas itu ghairu soleh, yang bawah yang soleh. Jadi yang atas itu adalah, misalnya yang atas itu kaos kaki biasa, yang bawah itu adalah khuf. Yang bawah itu khuf dari kulit, yang atas dilapisi dengan kaos kaki biasa. Berarti yang atas itu ghairu soleh, yang bawah itu soleh. Maka bagaimana hukumnya? Sohal wudu'u idza masahal asfal. Wudunya sah apabila dia yang diusap itu adalah yang bawah. Yang bawah itu diusap, maka wudunya sah. Apabila yang dia mengusap atas, ya, fa idza masahal a'la, apabila dia yang diusap itu adalah yang atas, wa wasolal ma'u lil asfal, dan usapannya airnya itu sampai ke yang bawah, maka sah apabila soha in qasodal asfal fakot. Sah apabila dia bermaksud dengan mengusap yang atas itu menyampaikan air ke bawah, itu sah. Au qasodahuma, atau dia menghendaki untuk mengusap keduanya. Jadi dia mengusap yang atas, tapi kehendaknya dia itu mengusap yang atas dan sekaligus yang bawah. Atlaqo, atau niatnya itu mutlak, tidak ada yang salah satu yang dituju. Fa'in qasodala ala faqat, apabila dia bermaksud kepada yang atas saja, maka tidak sah, la yasih. Oke, jurmuk ini bagaimana? Paham? Hah? Yang atlaqo. Yang atlaqo itu dia sekedar mengusap saja tanpa ada tujuan mengusap yang atas, mengusap yang bawah. Pokoknya dia tahu iya sah. Dia tahu bahwasanya air ini, tangannya basahnya itu ya basah, sangat basah sekali. Kalau dia mengusap yang atas itu akan tembus ke bawah, dan dia tahu itu. Tanpa ada maksud dia mau mengusap yang atas atau yang bawah, mengkhususkannya nggak ada. Jadi dia di situ atlaqo, maka sah. Atlaqo di situ sah. Apabila maksudnya itu hanya untuk mengusap yang atas saja, maka itu yang tidak sah. Karena apa? Yang atas itu ghairu soleh. Yang atas ghairu soleh. Dan hukum ini juga berlaku apabila ala soleh wal asfal soleh. Kedua-duanya soleh. Maka tetap wajibnya itu adalah mengusap yang bawah seharusnya. Kalau dia mengusap yang atas, maka hukumnya seperti ini tadi. Lihat qasdnya, lihat kehendaknya. Dengan mengusap yang atas ini, apakah dia berkehendak dengan mengusap yang atas itu menuju ke bawah, atau memang bermaksud untuk mengusap keduanya, atau atlaqo, itu sah. Kalau dia bermaksud untuk mengusap yang atas saja, maka tidak sah. Nah, ini masalah jurmuk. Kalau dalam Fathul Qoribnya dikatakan walaula bisa khuffan fauqa khuffin, apabila dia memakai khuf di atas khuf, li syiddatil bardi, karena sangat dingin masalan. Fa in kana al-a'la solihan, apabila yang atas itu soleh, lil mashi dunal asfal, tapi yang bawah itu enggak soleh, sohal mashu al-a'la, sah mengusap atas yang atas, ya. Wa in kana asfal solihan, apabila yang bawah itu soleh, lil mashi dunal a'la, dan atas itu tidak soleh, maka famasahal asfal soha, maka dia mengusap yang bawah sah. Awil a'la, atau dia mengusap yang a'la, famasahal a'la, au masahal a'la, atau dia mengusap yang atas, fawasolal balal, maka nyampe basahnya itu lil asfal, kepada yang bawah. Soha in qasodal asfal, sah apabila maksudnya itu adalah yang bawah. Au qasodahuma, atau dia bermaksud kepada keduanya, ma'an, itu sah juga. La in qasodal a'la faqat, tidak sah apabila dia hanya bermaksud mengusap yang atas saja.
Wa illam yaksid wahidan minhuma, apabila dia tidak bermaksud bertuju kepada salah satu keduanya, ya bal qasadal masha fil jumlah, ini namanya atlaqo. Ya, dia atlaqo di sini ajza'a fil asoh. Ajza'a di sini adalah soha. Soha fil asoh. Itu sah. Ya. Ketika dia atlaqo di sini sah. Nah, kemudian masalah yang paling akhir itu adalah masalah yang ini. Itu masuk ke dalam Fathul Qoribnya sih. Sebentar. Oh, sebelumnya masalah jurmukon. Jurmuk itu ya artinya itu lubsul khuffin fauqa khuffin. Lubsul khuff fauqal khuff. Oh, setelahnya. Wadaimul hadath. Tapi masalah ini sangat rumit sekali. Ya. Masalahnya itu sangat rumit sekali. Bahkan orang kalau dia tidak teliti baca Fathul Qorib, dia akan nggak paham masalah ini. Mulai perkataan wadaimul hadath, hampir akhir sebelumnya fa'in masaha fil hadar tsumma safara, itu sebelumnya itu ada perkataan wadaimul hadath. Wadaimul hadath idza ahdatsa ba'da lubsil khuffi hadatsan akhara ma hadathihi daim qabla ay yusalliya bihi fardun yamsahu wa yastabihu ma kana yastabihuhu law baqiya tuhruhu alladhi labisa alaihi khuffahu wa huwa fardun wa nawafilu falau shalla bi tuhri fardun qabla an tuhdits atau yuhdits, ini an yuhdits masaha wastabahan nawafil faqat. Ini masalah ini adalah masalah yang rumit. Saya berikan penjelasannya dengan 3 poin ini. 3 poin ini. Poin ke-6 di dalam talkhisan ya. Poin ke-6 dalam talkhisan itu yajuzu, boleh, lidaimil hadath, bagi orang yang terus-menerus berhadath, ayyam saha alal khuffaini, untuk mengusap kedua khufnya, wa yastabihu fardun wa nawafila, dan boleh untuk melakukan satu fardu dan kesunahan-kesunahan. Terbayangkan? Coba bayangkan orang dia punya penyakit, terus-menerus keluar kencingnya atau terus-menerus keluar anginnya. Nah, namanya daimul hadath, atau dia dalam keadaan istihadah. Maka dia memakai khuf. Nah, jangka waktu pakainya itu tidak seperti orang normal. Jangka waktu pakainya itu hanya untuk melakukan satu fardu saja. Kalau mau melakukan fardu yang lain, maka dia mencopot khufnya. Jadi misalnya seseorang dia daimul hadath, kemudian dia berwudu, kemudian setelah itu pakai khuf. Kemudian dia boleh untuk pakai khuf ini untuk sholat zuhur misalnya, saja, dan melakukan hal-hal sunnah, megang mushaf, mau sholat sunnah, terserah dia. Nanti mau sholat asar, dia copot khufnya, kemudian dia wudu lagi, boleh pakai khuf lagi. Ini kalau dia nggak batal dengan hadis yang lain. Hadasnya itu adalah hadasnya terus-menerus kentut. Tapi ada hadis yang lain, yaitu memegang yang istrinya misalnya, selain mahram, ya, istrinya, memegang istrinya.
Itu namanya dia berhadas dengan hadas yang lain. Untuk hadasnya dia yang terus-menerus ada, kentut terus ini, itu anggaplah tidak membatalkan wudunya dia. Tidak membatalkan wudunya dia. Tapi kalau dia, misalnya dia kencing, dia megang kemaluannya, dia megang istrinya, dia berarti berhadas dengan hadas yang lain. Oke, di sini tergambarkan ya. Oke, kita ke poin yang berikutnya. In ahdatsa, apabila berhadas, daimul hadas, seorang yang terus-menerus berhadas, hadasan akhar, hadas yang lain. Qabla ayyusolliya fardun, sebelum dia sholat fardu. Laisa alaihi ayyakhla'a al-khuffaini, tidak diwajibkan untuk melepas kedua khufnya. Bal yatawaddo, tetapi dia berwudu, wa yamsahu al-khuffaini, dan dia mengusap dua khufnya, summa yastabihu fardun wa nawafil, kemudian dia boleh untuk melakukan satu fardu dan sunnah-sunnah. Misalnya gini, seseorang dia daimul hadas, kemudian dia berwudu, selesai wudunya pakai khuf. Hadasnya dia yang daim itu, yang terus-menerus itu adalah angin terus-menerus. Nah, kemudian ketika dia masih belum melaksanakan sholat, dia terpegang oleh istrinya. Berarti dia sekarang berhadas dengan hadas yang lain. Dan dia belum melaksanakan sholat fardu, belum melaksanakan sholat sunnah. Nah, apakah dia wajib untuk mencopot khufnya? Tidak. Dia wudu lagi. Silakan wudu lagi, muka, tangan, mengusap kepala, kemudian dia boleh untuk masal khuf. Ya, dia boleh untuk mengusap khufnya. Kemudian dia boleh untuk melaksanakan sholat fardu dan sunnah-sunnah. Ini kalau dia masih belum sholat sama sekali. Ya, poin yang ketiga sama, ceritanya seperti itu. Ceritanya sama seperti itu. Dia wudu, pakai khuf, kemudian sebelum dia dia sholat fardu. Setelah sholat fardu, dia terpegang oleh istrinya, kemudian dia mau melaksanakan sholat sunnah. Apakah dia wajib untuk mencopot khufnya? Tidak. Dia wudu lagi, masal khuf boleh, kemudian dia laksanakan sholat sunnah. Jadi dia mencopotnya itu kapan? Mencopotnya ketika akan melaksanakan fardu yang lain. Ya, mencopotnya adalah ketika akan melaksanakan fardu yang selanjutnya. Seperti itu. Jadi muddah mashul khuf bagi orang yang daimul hadas itu adalah melakukan satu kefarduan dan melakukan sunnah-sunnah. Kalau dia mau melaksanakan fardu yang lain, itu baru dia copot khuf, kemudian melaksanakan prosesi mulai awal lagi. Seperti itu. Itu adalah masalahnya. Paham ya? Alhamdulillah. Nah, terakhir, mubtilatul mashi, yang membatalkan mashu al-khuf. Ya, kan tadi kan ada jangka waktunya. Tapi kalau ada salah satu dari ini terjadi, maka dia harus mencopot khufnya, tidak boleh hanya mengusap saja. Dengan apa batalnya itu? Bi khal'ihima, dengan melepas keduanya. Au khali' ahadihima, atau melepas salah satu dari keduanya. Awin khila'ihi, atau terlepas, tidak sengaja tercopot. Nah, itu juga batal masa al-khufnya. Jadi mudahnya tadi, masanya tadi itu batal, habis di situ. Tidak boleh dia kembalikan untuk memakai lagi. Walau yasiron, meskipun copotnya itu sebentar. Nah, dia harus mulai awal. Kemudian berikutnya, khurujul khuffi an solahiyatil mashi, keluarnya khuf dari kelayakan mengusap. Jadi misalnya khufnya itu sobek, ya, khufnya itu rusak, terbakar, pokoknya tidak layak pakai lagi, maka dia harus untuk mencopotnya. Berikutnya, intihaul muddah, habisnya masa, ya, habisnya masa waktu 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim, 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Habis waktunya dia harus mencopot khufnya. Kemudian dia memulai prosesi mulai awal lagi. Berikutnya, ma yujibul ghusla, sesuatu yang mewajibkan mandi.
Dia pakai khuf, dia seseorang yang musafir boleh pakai khuf 3 hari 3 malam. Kemudian pada saat dia musafir di bis misalnya di pesawat, kemudian dia junub, wah sudah, meskipun masih pakai khufnya itu masih 3 jam 5 jam harus dicopot. Karena apa? Dia sudah terkena sesuatu yang mewajibkan mandi, jadi batal masalah khufnya.